Siapa bilang Nabi buta huruf? Kenapa, Bu? Kenapa? Iya. Lihat ya, kita interaktif dari mulai sekarang, silahkan. Anda nanya nanya apa saja boleh. Langsung gitu ya. Urusan saya, jawabnya atau enggak urusan saya gitu. Kenapa, Bu? Kan dibilang yang manusia yang lemah itu yang Nabi yang umi gitu. Disebut Nabi yang umi gitu ya. Oh gitu. Umi artinya kagak bisa baca. Cius? Ini apa? Kalau umi dikatakan tidak bisa baca, ada yang pegang Quran sekarang? Ada yang pegang Quran di depan-depan aja biar bisa kelihatan? Ada? Ada terjemahnya? Ada terjemahnya? Coba buka 98 ayat 2. Yang keras baca 98 ayat 2. Ayo main duluan. Ayo. Yang panitia siapkan hadiah buat beliau. Yang baca duluan. Angkat tangan yang udah. Ketemu 98 ayat 2. Ayat 2. Habis ya, udah ketemu? Kasih hadiah. Air ke, apa ke, tempe. Yang keras ya, Bu. Yang keras bacanya. Yang keras. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Qur'an. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemari. Rasulun yatlu suhufan mutahharah. Al-Bainah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tahun aja udah top. Dan dia bukan buta huruf. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Kurang jelas apa ayat itu? Ummi dalam bahasa Arab punya arti muradif yang beberapa hal. Ada yang ummi itu tidak tahu baca, ada yang ummi itu pingitan, ada yang ummi itu native itu pribumi. Ada juga ummi itu tidak memiliki kitab, itu yang paling tepat. Kenapa? Karena Nabi tidak memiliki kitab sebelumnya, maksudnya Injil dan Taurat. Bombardiere Felice Gas. Jangan dengan Quran sendiri. Kita mengatakan Nabi buta huruf, dalilnya apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa datangnya wahyu. Iqra. Nabi mengatakan, Nabi qari'in. Habis ini saya cerita. Habis itu saya cerita. Itu mah gua. Dalam gua Hira yang sempit dan gelap dan belum ada PLN, tahu-tahu malaikat Jibril datang. Kaget nggak? Nah, belum pernah ketemu. Gugup nggak? Kan belum pernah jumpa. Gemeter nggak? Jelas kan belum pernah lihat. Gelisah nggak? Pasti kan belum pernah bertatap muka. Kecuali kalau malaikat Jibril sebelum peristiwa ini sering datang. Begitu datang paling nengok, loh. Gitu dong. Betul. Logika dipakai. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam gua Hira. Malam hari, gelap. Tahu-tahu malaikat Jibril datang. Ini Rasulullah sedang berkhalwat. Saya ilustrasikan. Malaikat Jibril datang dengan menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Datang memberi hormat kepada Nabi. Tetap aja Nabi kaget. Tahu-tahu ada orang di situ. Apakah malaikat Jibril membawa Quran dan menyodorkan kepada Nabi? Iqra. Qurannya belum ada, Cong. Benar. Qurannya belum ada. Jadi biar paham, Qurannya tuh belum ada. Quran mah pertama kali ada tahun 1492 dicetak. Dan mesin cetak aja baru ada tahun 1492, Jerman, Johannes Gutenberg. Ya. Sebelumnya belum ada. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril dan malaikat Jibril tidak bawa apa-apa. Malaikat Jibril berkata, Iqra. Maka pantas dong Nabi mengatakan, Ma'ana biqari'in, sambil menggigil. Ma'ana biqari'in. Maksudnya apa yang mesti gue baca? Apa yang mesti dibaca? Ma'ana biqari'in.
Kalau Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca, ma'akdir yaqra, ma'akdir yasla, ma'akdir bil lugatil arabiyyah, ma'ana biqari'in, aku tak bisa membaca. Maksudnya tidak ada yang dibaca. Malaikat Jibril malah 2 kali lagi, iqra. Sampai Nabi tak bisa ngomong lagi. Nabi cuma berkata, ma'akra. Dirangkul lagi, udah tahu menggigil, dirangkul, iqra. Maka Nabi lebih bergetar lagi dan berkata, ma'akra, saya gak bisa baca. Maksudnya bukan buta huruf. Ma'akra, apa yang mesti gue baca? Kagak ada. Ma'akra, gak ada yang dibaca. Ma'akra, maksudnya harus mengikutin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi paham. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jibril melepaskan pelukannya, rangkulannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anta Rasulullah. Di situ Rasulullah menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ menjadi khataman nabiyyin. Dan itu tidak sama sekali menjadikan dalil dan menggambarkan Nabi seorang yang buta huruf. Kenapa? Karena ayat lain Allah mengatakan Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Di situ Allah menggunakan kalimat yatlu yang artinya membaca, tapi yaqra juga membaca. Karena itu ada perbedaan. Inilah ketinggian bahasa Arab, tidak pernah bisa disamakan dengan bahasa yang lain di dunia. Kalau membaca pakai lembaran, itu namanya yatlu. Kalau membaca tanpa lembaran, itu namanya yaqra. Itu sebabnya perintahnya iqra, bacalah, karena tidak ada lembaran. Jadi apa yang mesti dibaca? Gua kesel. Cuman tahu dalil itu langsung bilang Nabi buta huruf. Kurang ajar. Pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bisa ketemu sama Kiai pada malam ini. Ya. Sebenarnya saya baru kenal Kiai itu 3 minggu yang lalu lewat YouTube. Ya, ya. Ada yang kirim di FB saya, walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Iya, iya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Kiai membahas masalah perang Handar. Ya. Yang mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu satu saja, tidak tahu apa-apa, tetapi ada Salman yang menyampaikan ini. Terus komentarnya netizen tapi pertanyaan saya itu bukan itu, Pak. Iya, gimana? Pertanyaan saya itu, saya tertarik kenapa cara pasang sokopnya itu ada rambut di Iya. Yang kedua, ini sebenarnya hal umum. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah dari aku, meskipun satu ayat itu walaupun itu cuma satu ayat dari aku, balihu anni walau ayat. Nah, yang itu menurut saya menjadi dengan dunia medsos saat ini, orang yang betul-betul mungkin bukan cuma sekedar satu ayat, cuma satu kata, itu di broadcast yang mungkin memacu perdebatan. Makanya ini begini, namanya siapa? Sulaiman. Begini aja, ini saya jawab. Tapi ini ringan, sama relax saja santai. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitabu walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah makun tatadri mal kitabu walal iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun sewu, bukannya ngritik, bukannya apa. Mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu, itu bukan sifat dzam, tapi sifat madh, memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kitabu walal iman.
Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah, itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, mader. Nggak bisa baca juga mader, sifat pujian. Kalau kamu nggak bisa baca, buruk sekali. Itu jelas. Ya kan, tahu semua kan ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena wah. Ya, soal gaya peci saya ini Islam khas ya, khas ini. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sampean terakhir bali wa ani walau aja. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan, mengutip kutipan tokoh atau apanya sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab. Inna woha la yastahi, terus wakaf ya Pak. Terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan ada wakaf yang haram, yaitu wakaf yang rusak makna. Harus diteruskan. Inna woha la yastahi ayadriba masalam ma ba'u. Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk itu. Misalnya buat perumpamaan dengan nyamuk. Coba kalau bacanya satu ayat terpotong. Inna woha la yastahi, Allah tidak malu. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang ngutip kiai ya gitu. Jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu itu sebenarnya mader itu ngelem karena memang begitu. Makanya Allah bilang apa? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad kamu tidak tahu apa yang mananya kitab, mananya iman. Tapi nggak tahu ini untuk Nabi kelebihan karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walaqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu basar. Muhammad pinter macam pernah belajar. Terus Allah menjawab Muhammad itu enggak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan enggak bisa baca, enggak tahu itu mader. Saya ulang lagi untuk Nabi itu mader. Sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa wahyu yuha, semua hanya berdasar wahyu. Ini bedanya Nabi dengan selain Nabi. Makanya Nabi itu enggak pernah baca, enggak boleh memang. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi, supaya semuanya orisinal dari Allah. Nabi itu sama Allah dikosongkan, semuanya kosong. Terus semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala jelasnya. Jadi bali wa ani walau ayat itu sama kan, maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan enggak. Ayat yang muhkamah yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak boleh. Tadi misalnya dipotong apa inna woha la yastahi kan kayak. Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah kamu tahu tajwid ikhfa idzar idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waqaf itu ya gitu Mas Leman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.